Begitu dia melihat Qin Chen, Fang Muling memikirkan semua yang dia alami di warisan Istana 10 Kesengsaraan. Perasaan dan gambaran yang kuat itu masih membuat Fang Muling terkesan sampai sekarang. Untuk sesaat, Fang Muling merasakan aliran listrik mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya merasa mati rasa. Melihat penampilan Fang Muling saat ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Pada saat ini, dia juga memahami bahwa semua yang dia alami bersama Fang Muling di Istana 10 Kesengsaraan bukanlah ilusi, tetapi jiwa Fang Muling benar-benar telah memasuki ujian. Memikirkan adegan di mana dia memaksa Fang Muling melakukannya, Qin Chen merasa sangat malu. Bagaimana kita bisa berteman satu sama lain setelah ini? Ahem, kamu sudah bangun. Apa kamu baik-baik saja? Ucap Qin Chen bertanya dengan cepat untuk menutupi rasa malunya. Saya baik-baik saja, ucap Fang Muling berbicara dengan cepat, tetapi setelah mengatakan ini, dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya tersipu, menundukkan kepalanya, dan mencubit ujung roknya. Hingga saat ini, ia masih dapat mengingat dengan jelas dampak yang ia alami sebelumnya, ombak besar menerjangnya, dan ia merasa seolah-olah menjadi anak domba yang lemah lembut, tak berdaya di bawah mulut harimau yang perkasa dan besar. Bermain dengannya, tapi sama sekali tidak bisa menolaknya. Memikirkan pemandangan seperti itu saja membuat seluruh tubuh Fang Muling terasa panas. Melihat Fang Muling berhenti berbicara lagi, Qin Chen menyentuh hidungnya lagi, tidak tahu harus berkata apa. Di samping, Qian Su dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan bercanda, tetapi tidak ada yang berbicara. Tidak, ada yang tidak beres. Pada saat ini, Hong Huang Zulong tiba-tiba maju ke depan dengan curiga, Tuan Muda Chen, mengapa kalian berdua begitu aneh? Apakah ada sesuatu yang tidak kami ketahui? Ucap Hong Huang Zulong menatap Qin Chen, lalu ke Fang Muling, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat dagunya. Di sampingnya, penguasa Istana Anyu dan yang lainnya juga tercengang. Memang benar Qin Chen dan Fang Muling terlihat sangat aneh dan suasananya sangat salah. Mungkinkah terjadi sesuatu di antara mereka berdua? Oh, aku mengerti. Tiba-tiba, Hong Huang Zulong tiba-tiba berteriak, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia buru-buru berkata, aku ingat Kaisar Yuming mengatakan sebelumnya bahwa Fang Muling telah memasuki ujian Istana 10 Kesengsaraan. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada diri kalian berdua selama ujian? Itu tidak benar. Kalian telah menjelajahi alam rahasia Guiksu bersama-sama. Bahkan jika kalian telah melalui ujian apapun, kalian tetap tidak memiliki ekspresi yang aneh. Mengapa ekspresi ini membuat kalian merasa seolah-olah telah? Setelah mengatakan ini, Hong Huang Zulong tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dan buru-buru berkata kepada Yu Qiansu dan yang lainnya sambil tersenyum malu-malu, Nyonya, saya tidak bermaksud begitu, saya hanya membuat analogi, ahem-ahem. Ucap Hong Huang Zulong terbatuk. Baiklah, hanya kamu yang banyak bicara. Kalau tidak ada pekerjaan, jangan menunggu saja seperti ini. Kenapa kamu tidak kembali ke Pagoda Guyu? Ucap Qin Chen memutar matanya ke arah Hong Huang Zulong. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Hong Huang Zulong bereaksi, langsung meraih Hong Huang Zulong, dan melemparkannya kembali ke dunia kekacauan di menara dalam sekejap. Dalam sekejap, dunia menjadi murni. Qin Chen mendatangi Fang Muling, menggaruk kepalanya, ragu-ragu dan berkata, maaf, saya tidak bermaksud demikian dalam ilusi. Saya harap Anda tidak keberatan. Aku tahu, ucap Fang Muling menunduk, tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Qin Chen, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, itu semua karena ilusi. Saya tahu itu, dan saya tidak akan terpengaruh karena masalah ini. Ketika Fang Muling mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dia mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi maknanya sudah terekspresikan dengan jelas. Di sampingnya, Tuan Istana Anyu, Lord Dangmo, dan yang lainnya sangat sadar bahwa meskipun suara Fang Muling sangat pelan, mereka masih mendengar percakapan seperti itu dan mau tidak mau merasakan jantung mereka berdetak kencang. Linger, apa yang terjadi? Ucap Tuan Istana Anyu buru-buru melangkah maju dan tampak cemas. Tapi hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Mungkinkah itu yang terjadi pada Tuan Muda Chen dan Ling Er selama ujian di Aula 10 Kesengsaraan? Ini, sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ayah, tidak apa-apa.
Ucap Fang Muling berkata dengan wajah memerah. Apa? Tidak apa-apa, ucap Tuan Istana An Yu memasang wajah serius, tapi hatinya sangat cemas. Dia memandang Qin Chen dengan kata-kata lurus, menunjukkan ekspresi marah, dan berkata dengan tangan ditangkupkan, Tuan Muda Chen, apakah gadis kecil saya membobol ujian Anda sebelumnya dan melakukan sesuatu yang buruk pada Anda? Jangan khawatir, saya akan memberinya pelajaran nanti dan memberitahu dia bagaimana harus bersikap. Qin Chen buru-buru berkata, Tuan Senior An Yu, tidak apa-apa. Tuan Istana An Yu melambaikan tangannya dan menatap dengan tegas, Tuan Muda Chen, tolong berhenti bicara. Saya tahu Anda baik hati dan Anda adalah orang baik. Bahkan jika putri kecil saya melakukan sesuatu, Anda tidak akan menyalahkannya atas kesalahan apapun. Tapi saya tidak bisa selalu memanjakannya seperti ini. Jika dia melakukan sesuatu yang membuat Anda kasihan, Anda sebaiknya memberinya pelajaran. Jangan khawatir, sebagai seorang ayah, saya tidak akan pernah merasa kecewa. Qin Chen tercengang. Apa-apaan ini? Bahkan saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tuan Muda Chen, Tuan Istana An Yu, kesampingkan urusan lain untuk saat ini. Nyonya masih terluka. Bukankah lebih baik melakukan persiapan berikutnya sesegera mungkin? Ucap leluhur Tuoba di samping jelas merasakan rasa malu Qin Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju dan mengingatkannya. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Hanya penguasa Istana An Yu yang memandang leluhur Tuoba dengan marah dan mengutuk dalam hatinya, orang ini melakukan hal buruk dan hal baik. Fang Muling, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mau tidak mau melirik ke arah Chen Sisi ketika dia mendengar ini. Setelah merasakan sumbernya kelemahan, dia terkejut, ada apa dengan dia? Leluhur Tuoba berkata dengan suara yang dalam, sebelumnya, Tuan Muda Chen berada dalam krisis selama ujian Istana 10 Kesengsaraan. Itu adalah bantuan dari beberapa nyonya Tuan Muda Chen yang menyelamatkan saat itu. Namun, karena itu, sumber nyonya ini rusak parah. Jika tidak ditangani tepat waktu, maka, ucap leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya. Fang Muling merasa sangat bersalah sesaat. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah dia terburu-buru menerobos ujian Qin Chen karena suatu alasan. Mungkinkah Chen Sisi dan yang lainnya terluka karena dia? Kilatan rasa bersalah dan kegelisahan melintas di hatinya dan jauh di dalam matanya. Jika ini masalahnya, maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Qin Chen segera melihat ke arah Tuan Istana An Yu dan leluhur Tuoba, Tuan Istana An Yu Senior, harap bersiap segera. Saya akan pergi ke keluarga Tuoba selanjutnya, dan kemudian Anda dan keluarga Tuoba akan bergabung untuk menyerang klan kegelapan. Segera, saya harap gunakan kecepatan tercepat untuk menduduki klan kegelapan dan menyatukan seluruh wilayah Bintang 13 Selatan. Benua hitam memiliki jalan menuju alam semesta asli, jadi Qin Chen tentu saja tidak ingin terjadi kecelakaan lain. Sebagai batu loncatan dari alam semesta asli, wilayah Bintang 13 Selatan harus disatukan. Penguasa Istana An Yu buru-buru mengangkat tangannya, ya, teman kecil. Bukan, ini Tuan Muda Chen. Tuan Istana Senior An Yu, tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Ucap Qin Chen tersenyum. Penguasa Istana An Yu melirik Fang Muling, lalu ke Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Meskipun kamu dan Muling memiliki hubungan yang baik, itu tidak masalah. Kami memiliki pendapat yang berbeda. Qin Chen bingung. Penguasa Istana An Yu melihat ekspresi aneh Qin Chen dan buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Muda Chen, Anda akhirnya lulus ujian Aula 10 Kesengsaraan, dan Anda mungkin sangat lelah. Mengapa Anda tidak kembali ke mansion dulu untuk beristirahat dan menunggu kami? Setelah kami menangani urusan istana, kami akan segera memobilisasi semua orang kuat dan pergi ke klan gelap. Setelah mengatakan itu, penguasa Istana An Yu segera melihat ke arah Fang Muling, Linger, mengapa kamu tidak mengajak Tuan Muda Chen dan semua nyonya untuk beristirahat? Ingat, jangan mengabaikan. Ya ayah, ucap Fang Muling menunduk dan berkata. Penguasa Istana An Yu tersenyum lagi dan berkata kepada Yu Qiansu dan yang lainnya, Nyonya, Linger agak kekanak-kanakan, tapi dia memiliki hati yang baik dan tidak memiliki niat buruk. Mohon kepada para nyonya untuk berbaik hati mendidik dia lebih banyak tentang bagaimana berperilaku di dunia. Tuan Istana Senior An Yu terlalu sopan. Ucap Qiansu dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka.
Tidak peduli apa, jika bukan karena tanah terlarang kegelapan kali ini, mereka tidak akan bisa memasuki alam transenden dengan mudah. Ketika leluhur klan kegelapan datang, pasti akan lebih berbahaya. Penguasa istana Anyu terkejut dan melambaikan tangannya berulang kali, tentu saja tidak berani menjawab kata-kata Yu Qiansu dan yang lainnya. Berikutnya, Fang Muling segera membawa Qin Chen dan yang lainnya ke istana Anyu untuk beristirahat dan memulihkan diri, sementara penguasa istana Anyu mulai memimpin Lord Dang Mo dan Lord Sukong untuk membersihkan medan perang. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya, dipimpin oleh Fang Muling, kembali ke tempat peristirahatan Anyu Mansion. Tuan Muda Qin, Fang Muling, apa kamu baik-baik saja? Begitu Qin Chen dan yang lainnya mendekati bangunan kecil itu, sosok anggun bergegas dengan cepat dan muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap, tampak cemas. Itu adalah Dewi Linglong. Kali ini di tanah terlarang gelap, Dewi Linglong tidak mengikutinya, jadi dia terjebak di gedung kecil tempat tamu itu beristirahat. Kemudian, pertempuran besar terjadi di Anyu Mansion, dan seluruh inti dari tanah terlarang gelap diblokir oleh formasi yang mengerikan, dan area tamu Anyu Mansion secara alami segera ditutup dengan formasi besar. Dengan budidaya Dewi Linglong, tidak mungkin untuk menerobos formasi di Anyu Mansion, jadi dia hanya bisa tetap di dalam meskipun dia cemas. Sekarang formasi telah menghilang, melihat Qin Chen dan yang lainnya kembali, Dewi Linglong tidak sabar untuk segera keluar. Karena larinya yang cepat, dada Dewi Linglong bergelombang dan berdebar kencang, dengan ombak yang luar biasa. Chen, siapa ini? Ucap Qiansu dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan senyuman di wajah mereka. Dan Dewi Linglong juga melihat Yu Qiansu dan yang lainnya di belakang Qin Chen. Meskipun dia seorang wanita, Dewi Linglong terpana dengan kemunculan Yu Qiansu dan yang lainnya. Ahem, Qiansu, jangan salah paham, ini adalah Dewi Linglong, orang suci dari Sekte Abadi Linglong. Ucap Qin Chen menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dewi Linglong, Chen, kamu memiliki putri penguasa istana di satu sisi, dan seorang dewi di sisi lain. Tampaknya kamu bersenang-senang setelah datang ke Laut Kosmik. Ucap Yu Qiansu berkata sambil tersenyum. Ini, ucap Qin Chen berkeringat dingin dan buru-buru mengirimkan pesan, Qiansu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Di alam rahasia Guixu sebelumnya, Dewi Linglong menggunakan kekuatan takdir. Kekuatan itu sama dengan kekuatan dari Master Pavilion Tianji, kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, ketika Master Pavilion Tianji datang ke Laut Kosmik, tidak ada kabar. Saya curiga Dewi Linglong mungkin ada hubungannya dengan Master Pavilion Tianji, jadi. Master Pavilion Tianji, ucap Qiansu dan yang lainnya sangat bijaksana. Mereka tentu pernah mendengar nama ini. Mereka dan leluhur pedang senior termasuk orang paling kuat di Teran saat itu. Tidak peduli apa, kamu ingin menemani mereka berdua, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghabiskan lebih banyak waktu bersama kami. Malam ini, kamu harus menemani kami, terutama saudari Sisi, apakah kamu mendengarku? Ucap Yu Qiansu mendengus dingin. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun Qiansu terlihat galak, dia sebenarnya tidak mempermalukan Qin Chen. Setelah kembali ke gedung kecil, mereka segera beristirahat. Mereka semua terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan perlu dirawat agar sehat kembali sesegera mungkin. Sementara Qin Chen dan Sisi sedang memulihkan diri dan bersiap untuk menyerang benua hitam. Di dunia bawah, ini adalah dunia yang sunyi, angin dingin bertiup kemana-mana, setiap angin dingin bagaikan sebilah pisau tajam, membelah kehampaan, dan menggores tubuh manusia bagaikan sebilah pisau yang menggores tulang. Pada saat ini, di kedalaman dunia yang gelap dan sunyi ini, sesosok tubuh yang memancarkan aura iblis sedang duduk bersila di sebuah gua jauh di bawah tanah. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terkejut, karena orang ini adalah leluhur Yuan Mo yang melarikan diri ke dunia bawah. Pada saat ini, ada darah di mana-mana di tubuhnya, dan dia sangat malu dan terluka. Namun, ekspresinya sangat ganas, dan dia tidak menunjukkan rasa sakit apapun karena lukanya. Sebaliknya, matanya bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Energi iblis yang menakjubkan melonjak di sekelilingnya. Di depannya, ada kristal tengkorak hitam yang tergantung. Kristal itu memancarkan kekuatan gelap yang membuat jantung berdebar-debar. Di kedalaman kristal, tanda kematian yang aneh mengalir. Semuanya berisi jalan langit dan bumi,
dan kekuatan aturan perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam tubuh sosok ini. Sumber keabadian, setelah melalui ribuan kesulitan dan bahaya, akhirnya aku mendapatkan benda ini. Dengan benda ini, aku dapat sepenuhnya memahami aturan kematian di dunia bawah dan mencapai transenden tertinggi. Gumam leluhur Yuamo menutup matanya, nafas kematian bergabung ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Seiring dengan gumpalan aura kematian yang menakutkan memasuki tubuh leluhur Yuanmo terus melonjak dengan aura yang mengerikan. Sumber kematian ini bergabung dengan sumber iblisnya sendiri, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura mengerikan antara langit dan bumi melonjak dalam sekejap. Oke, jika kamu ingin mencapai transenden di dunia bawah ini, sumber kematian memang sangat diperlukan. Aku tidak menyangka bahwa menemukan harta karun seperti itu di dunia bawah ini. Ini adalah berkah yang tersembunyi. Gumam leluhur iblis abis meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, leluhur Yuanmo tidak sabar untuk sepenuhnya mengintegrasikan sumber kematian ke dalam tubuhnya dan menerobos transenden. Leluhur Yuanmo meraung dan menggelegar, dan dia melihat aturan kematian dan aturan iblis. Kedua aturan teratas di dunia ini dengan cepat bergabung menjadi satu dan menjadi kekuatan inti asli dari leluhur Yuanmo. Dengan suara mendengung, leluhur Yuanmo tiba-tiba melayang di bawah tanah. Aura kematian dalam jarak 1 juta mil di sekitarnya dengan gila-gilaan menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk hal aneh yang tak ada habisnya dan menakutkan di dunia bawah. Pada saat yang sama, kekuatan gelap melonjak keluar dari tubuh leluhur Yuanmo. Itu adalah kekuatan gelap yang dia peroleh dari klan kegelapan saat itu. Hahaha, kekuatan kegelapan, sumber iblis, dan aturan kematian adalah 3 kekuatan tertinggi yang terintegrasi menjadi satu. Begitu aku menerobos transenden, siapa lagi di dunia ini yang akan menjadi lawanku? Gumam leluhur Yuanmo meraung di dalam hatinya, dan ketiga aura ini terus-menerus berdampak pada tubuh leluhur Yuanmo. Terlihat dengan mata telanjang bahwa aura leluhur Yuanmo meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Aura terpisah muncul dari tubuh leluhur Yuanmo. Detasemen tertinggi, saya detasemen, tak terkalahkan. Seiring dengan raungan leluhur Yuanmo, kekuatan mengerikan dari transenden reinkarnasi langsung muncul di atas kepalanya, dan aura bencana kehidupan seperti guntur, jatuh dengan gila-gilaan. Pada saat ini, dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari leluhur Yuanmo, banyak sosok yang memancarkan aura mengerikan dengan cepat merasakan dan mencari sesuatu. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendongak kaget dan menatap langit luas di dalam. Aura kesengsaraan reinkarnasi, ini adalah seseorang yang sedang melalui kesengsaraan transendensi. Orang-orang ini berpakaian compang camping dan memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Mereka melihat ke tempat di mana leluhur Yuanmo sedang mengalami kesengsaraan dengan kaget dan marah, pasti orang itu, pencuri yang mengambil harta laut tulang. Bunuh orang itu dan ambil kembali harta karunnya. Kecepatan sosok yang memancarkan aura kematian ini tiba-tiba meningkat dan menghilang antara langit dan bumi dalam sekejap. Di bawah reinkarnasi takdir yang tak ada habisnya. Nafas reinkarnasi yang menakjubkan memasuki tubuh leluhur Yuanmo. Pada saat ini, leluhur Yuanmo memancarkan aura transenden yang membuat jantung berdebar-debar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti terlahir kembali. Dia dengan bersemangat merasakan kekuatan di tubuhnya, melihat tangannya, dan tidak bisa menahan tawa liar, hahaha, 6 reinkarnasi. Kehidupan, saya tidak menyangka bahwa saya selamat dari 6 reinkarnasi kehidupan. Gumam leluhur Yuanmo begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebelumnya, dia mengandalkan 3 kekuatan utamanya untuk secara paksa bertahan dari 6 reinkarnasi. Pada saat ini, leluhur Yuanmo merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan tak terbatas. Detasemen, dia akhirnya berhasil. Sementara leluhur Yuanmo sangat bersemangat, tiba-tiba ada fluktuasi spasial yang menakjubkan di sisi kehampaan. Saat berikutnya, sekelompok orang kuat dunia bawah yang memancarkan aura menakutkan muncul di sini. Orang-orang kuat ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, termasuk kerangka emas, orang mati yang mengenakan jubah, dan jiwa kebencian yang seperti langit. Segala jenis kesadaran tirani dan niat membunuh yang dingin mengunci leluhur Yuanmo dalam sekejap. Orang ini benar-benar berhasil menerobos. Merasakan aura leluhur Yuanmo,
orang-orang kuat di dunia bawah ini mengubah warna mereka satu demi satu. Nak, serahkan harta karun tulang laut. Ucap seorang pria kuat dari dunia bawah berteriak dengan marah. Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong padanya? Bunuh saja dia saat dia baru saja menerobos dan belum stabil. Tidak perlu ada orang lain yang mengatakan apapun. Orang-orang kuat dari dunia bawah ini segera melancarkan serangan fatal terhadap leluhur Yuanmo. Kalian semut telah mengejarku sebelumnya, dan sekarang kalian berani datang. Tidak masalah, aku baru saja menerobos transendensi dan membutuhkan banyak sumber pengisian, jadi aku akan mengambilnya darimu. Ucap leluhur Yuanmo tertawa keras, dan langsung mengulurkan tangan besarnya. Dengan raungan, dunia runtuh, dan energi iblis tak berujung dan energi kematian bercampur dengan atmosfer gelap langsung menyelimuti sekelompok orang kuat di depannya. Dalam sekejap, orang-orang kuat dari dunia bawah ini sepertinya setengah dipenjara dalam sekejap, dan membeku di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Sekelompok orang ini menjerit kesakitan, dan sumber tubuh mereka dengan cepat diserap oleh leluhur Yuanmo dan diubah menjadi energinya sendiri. Keren, keren sekali. Keren sekali menjadi kuat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kata leluhur Yuanmo sambil tertawa galak. Beraninya kamu, siapa kamu, berani berlari liar di wilayah Dewa Undead saya, mencari kematian. Pada saat ini, teriakan dingin seperti petir tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, dari kehampaan yang tak berujung, sebuah telapak tangan besar dengan aura kematian tak berujung datang ke kepala leluhur Yuanmo dalam sekejap, dan jatuh dengan keras. Hahaha, Dewa Undead, jika aku tidak menembus transendensi sebelumnya, aku akan takut padamu. Sekarang aku juga orang yang kuat dalam transendensi, bagaimana aku bisa takut padamu? Lupakan saja, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Ucap leluhur Yuanmo tertawa terbahak-bahak. Menghadapi telapak tangan besar yang jatuh, dia tidak takut sama sekali, malah dia mengangkat telapak tangannya dan menghadapinya secara langsung. Dia meraung, dan aura transenden yang tak ada habisnya naik ke langit. Raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan tangan besar leluhur Yuanmo terulur dan telapak tangan Dewa Undead bertabrakan dengan keras dalam sekejap. Di tengah raungan yang keras, dampak yang mengerikan terasa ke segala arah. Saat menyebar, kekosongan dalam radius ribuan mil ke segala arah langsung dimusnahkan, berubah menjadi retakan hitam pekat. Leluhur Yuanmo meraung, dan kekuatan tiga aturan di tubuhnya dengan cepat bergabung menjadi satu. Setelah pertarungan sebelumnya, dia sudah mengetahui tingkat kekuatannya dan secara alami menjadi lebih percaya diri. Di lautan energi, iblis yang tak terbatas, leluhur Yuanmo mengendalikan tengkorak kristal, seperti meteor hitam, yang langsung menghilang ke tempat tangan besar itu berasal, dan membunuh Dewa Undead. Kamu ingin mati, ucap Dewa Undead sangat marah. Dia yang telah menguasai tempat ini selama ratusan juta tahun tidak bisa mentolerir orang lain yang menantang otoritasnya. Dalam sekejap, dua aura transenden yang mengerikan bertabrakan di langit, dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Di bawah, orang-orang kuat di dunia bawah semuanya tampak ngeri, menatap ke langit dengan ngeri, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tekanan yang sangat besar membuat semua orang gemetar dan berubah warna karena ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi dengan nafas seperti itu, mereka bahkan tidak dapat menghasilkan kekuatan untuk melarikan diri. Serangkaian raungan datang dari kehampaan yang tak berujung. Setelah beberapa saat, di atas langit yang tak berujung, energi kematian yang menakjubkan naik ke langit, dan kemudian tetesan darah undead yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit yang luas. Sebuah celah terbuka di kehampaan, dan dari celah berdarah itu, sesosok berlumuran darah keluar, dia dipenuhi bekas luka, memegang kepala di tangannya yang besar, dan berjalan selangkah demi selangkah di depan semua orang kuat di dunia bawah. Melihat sosok ini, semua orang kuat di dunia bawah di bawah komando Dewa Undead tercengang, karena orang yang keluar hidup-hidup di depan mereka bukanlah Dewa Undead yang selama ini bertanggung jawab atas tempat ini, tapi orang yang baru saja menembus transendensi belum lama ini. Apa yang dipegang orang ini di tangannya adalah kepala Dewa Undead, dengan mata terbuka lebar karena kengganan. Dewa Undead, kamu masih menatap setelah kamu mati. Kenapa? Kamu tidak yakin? Kata leluhur Yuanmo menyeringai lebar dan menghancurkan kepala Dewa Undead dengan tangannya yang besar.
Aura kematian dan transenden yang kuat naik ke langit dari tubuh leluhur Yuanmo. Tingkat budidaya leluhur Yuanmo terungkap di sini. Itu melonjak dengan liar dalam sekejap. Haha, keren, keren banget. Asal-usul master super kuat benar-benar suplemen yang bagus, kata leluhur Yuanmo sambil menyeringai, mulutnya penuh darah. Kemudian, dia menoleh untuk melihat banyak orang kuat di bawah komando Dewa Undead. Yah, apa yang harus aku lakukan denganmu? Kata leluhur Yuanmo sambil menyeringai, matanya seperti iblis. Kami bersedia menyerah kepada Anda, Yang Mulia, dan melakukan yang terbaik untuk Anda. Tiba-tiba, seorang ahli dari dunia bawah segera berlutut dan berkata dengan gemetar. Dengan yang pertama, dalam sekejap, semua orang kuat yang hadir berlutut. Kami bersedia menyerah, Yang Mulia. Di hutan belantara tak berujung di depan, orang-orang kuat yang padat berlutut di tanah. Di dunia bawah, wajar jika yang lemah memangsa yang kuat. Tidak ada yang namanya kesetiaan dan kesediaan untuk mati, yang ada hanyalah puluhan ribu yang berserakan saat pohon tumbang. Oke, bagus sekali. Melihat orang-orang kuat yang bersedia menyerah, leluhur Yuanmo berkata sambil tersenyum galak, mulai hari ini, aku, Tuan Yuanmo, akan menjadi tuan barumu. Leluhur Yuanmo tampak bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menaklukkan sekelompok orang seperti itu setelah datang ke dunia bawah, dan orang-orang ini akan menjadi alat tawar-menawar yang penting untuk kebangkitan dan serangannya di masa depan terhadap alam semesta asli. Selamat datang, Rajaku. Di depan, kerumunan orang berlutut, dan banyak orang kuat dari dunia bawah menundukkan kepala mereka. Hahaha, ya, kalian semua harus segera mengatur kembali pasukan kalian. Kita akan segera melancarkan serangan. Baik tuanku, ucap orang-orang kuat dari dunia bawah ini merespons satu demi satu. Leluhur Yuanmo berkata dengan ekspresi galak, Nak Qin Chen, tunggu aku. Sekarang aku telah menembus transendensi, aku akan segera kembali ke alam semesta asli. Ketika aku berhasil mengendalikan alam semesta asli dan berintegrasi ke dalam sumber alam semesta, pada saat itu, leluhur ini akan menjadi transenden legendaris dari reinkarnasi, masa depan tidak terbatas. Gumam leluhur Yuanmo meraung dalam hati. Sekarang, di wilayah bintang 13 selatan. Di luar wilayah di mana keluarga Tuoba berada, leluhur Tuoba, transenden tingkat ketiga berdiri dengan hormat di depan Qin Chen, dengan ekspresi rendah hati di wajahnya dan berkata, Tuan Muda Chen, semua orang kuat dari keluarga Tuoba saya telah berkumpul di sini, siap menunggu perintah dari Tuan Muda Chen untuk menyerang klan gelap dengan kekuatan. Di belakangnya ada orang-orang kuat yang padat dari keluarga Tuoba, pemimpinnya adalah Tuoba Xiongba, seorang master puncak transenden tingkat kedua. Kami akan mematuhi perintah Tuan Chen. Ucap Tuoba Xiongba berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara nyaring. Momentumnya melonjak dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan momentum yang mengepul naik ke langit, seperti lautan luas, mengguncang kehampaan laut kosmik. Sial, kamu penjilat. Di belakang Qin Chen, penguasa istana Anyu tampak jelek dan mengumpat dengan marah dengan suara rendah. Penguasa istana Anyu menoleh untuk melihat ke samping Fang Muling, dan bertanya dengan suara rendah, Linger, bagaimana kamu berkomunikasi dengan wanita cantik Chen Sao akhir-akhir ini? Apakah kamu sering menyajikan teh untuk mereka dan melayaninya dengan baik? Sebagai seorang ayah, saya memberitahu Anda, orang yang berakal sehat tidak akan pernah bernasib buruk. Anda harus memperbaiki identitas Anda dan melakukan bagian Anda dengan baik, mengerti? Ketika saatnya tiba, beberapa hal secara alami akan terjadi. Kata penguasa istana Anyu dengan sungguh-sungguh. Ayah, ucap Fang Muling terdiam. Di sampingnya, orang-orang kuat dari Anyu Mansion, seperti Lord Dangmo dan Lord Sukong, menundukkan kepala, melihat hidung dan hati mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi wajah mereka terbakar. Saya belum pernah menemukan penguasa istana menjadi orang seperti itu sebelumnya. Semuanya, segera berangkat ke benua hitam. Ucap Qin Chen melihat banyak pasukan di depan dan di belakangnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Baik Tuan Chen, mengikuti perintah Qin Chen, Anyu Mansion dan banyak pasukan kuat dari keluarga Tuoba naik ke langit, menaiki susunan teleportasi, dan langsung menuju ke benua hitam. Tim seperti itu, di seluruh wilayah bintang 13 selatan, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Hanya setengah bulan kemudian,
Qin Chen, orang-orang kuat dari keluarga Tuoba dan Anyu Mansion telah tiba di pinggiran benua hitam dan turun dengan paksa.